Jadi begini, iman itu kan naik turun ya, yazidu wa yanqus, naik turun. Iman itu bertambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Bahkan kalau kita lihat para sahabat itu dulu mengatakan, kami belajar iman dulu sebelum Al-Quran. Al-Quran itu kan bentuk implementasi daripada ketakwaan kan. Jadi kita banyak baca Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Quran, itu implementasi daripada ketakwaan. Iman, belajar iman dulu baru kemudian Quran. Artinya iman dulu didahulukan. Ketika kita belajar iman dulu baru kemudian Quran, ketika kita belajar iman dulu baru kemudian takwa, maka ketika kita takwa, ketika kita membaca Quran, bertambah keimanan. Jadi kalau semakin kita memperbanyak ketaatan, maka semakin Allah menambah keimanan dalam diri kita. Semakin kita banyak kemaksiatan, maka Allah mengikis keimanan dalam diri kita. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah. Ngobrol seru berfaedah. Masih bersama Ustadz. Mudah-mudahan tidak bosan ya Ustadz. Insyaallah. Saya gak bosan, gak tau yang nonton nih. Mudah-mudahan gak bosan setiap hari tayang. Iya. Oke Ustadz, kita akan lanjutkan lagi nih Ustadz diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita tentang apa ya, hal-hal yang memang dibutuhkan oleh anak-anak muda ya Ustadz ya. Setelah sebelumnya kita ngobrolin tentang hijrah ya Ustaz, kemudian tentang ilmu dan lain sebagainya. Ya Ustaz, kita juga sekarang mau coba ngobrolin tentang takwa nih Ustaz. Mungkin ada masih di antara kita banyak yang belum tahu dan belum paham juga tentang apa itu takwa, kemudian bagaimana jalan agar kita bisa meniti ketakwaan gitu. Karena kan sering banyak banget ya tadi ayat di Al-Qur'an berbicara tentang takwa, selalu diakhiri dengan kata-kata takwa. Bahkan mungkin kalau misalnya kita boleh bilang takwa ini menjadi sesuatu yang sangat spesial banget di hadapan Allah ya Ustaz. Dan karena saking spesialnya, maka itu sesuatu yang harus kita kejar tentunya. Nah, mungkin langsung aja deh mau nanya sama Ustadz. Sebenarnya takwa itu seperti apa, Ustadz? Dan bolehlah dari definisinya dulu atau kayak gimana, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kalau kita bicara takwa, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya. Salah satu di antara tujuan puasa itu atau saum di bulan Ramadan itu adalah takwa. Allah sampaikan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah ditetapkan atas kalian itu berpuasa, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Apa sih makna takwa itu? Takwa itu ada sebagian ulama yang mengatakan dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga diri, hati-hati ya. Makanya satu ketika Umar ibnul Khattab itu pernah bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab, apa yang disebut dengan takwa? Maka kata Ubay ibnu Ka'ab, takwa adalah tatkala engkau berjalan di satu tempat ya, di mana tempat tersebut atau di jalan tersebut dipenuhi oleh duri. Maka makna sederhana daripada ketakwaan adalah kehati-hatian. Jadi takwa itu artinya hati-hati agar jangan sampai kita terjatuh pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian para ulama banyak mendefinisikan takwa ini apa sih sebetulnya ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa takwa itu imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi,
melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini kan definisi umum sebetulnya. Iya, benar. Banyak kita dengar takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Nah, tentu ketika kita bicara step-step untuk mendapatkan ketakwaan, ya, tentu tidak akan diraih ketakwaan kecuali dengan iman. Jadi kita beriman kepada Allah, ya, membenarkan Allah, gitu ya, dengan seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Setelah itu kita istiqomah, ya, di jalan Allah sebagaimana yang telah kita bahas. Baru kemudian kita pasti berusaha untuk jadi orang yang bertakwa. Kalau setelah itu, ya, kita pasti berusaha untuk jadi orang yang bertakwa. Artinya hati-hati dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala aspek amal kita, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi memang Anda juga baru memahami nih apa yang barusan Ustadz sampaikan ya, terkait tentang takwa ini ya. Takwa itu adalah sikap berarti ya Ustadz ya. Sikap yang memang akan hadir seiring dengan keimanan kita ya Ustadz ya. Ya, makanya biasanya kan iman dan takwa itu selalu disandingkan ya rata-rata tadi. Iman, takwa, artinya bahwa takwa ini akan dikuatkan dengan keimanan gitu. Dan untuk menuju takwa ya dasarnya juga harus dikuatkan dengan iman gitu. Sikap di mana kita bisa berimbang gitu, bisa lebih apa ya, yang menjaga diri ya dari hal-hal yang sekiranya memang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nggak sih Ustaz hal-hal yang mungkin apa ya akan merontokkan gitu ya atau melunturkan nilai daripada ketakwaan kita atau misalnya keimanan kita? Ya tentu. Jadi begini, iman itu kan naik turun ya. Yazidu wa yanqus, naik turun. Iman itu bertambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Bahkan kalau kita lihat para sahabat itu dulu mengatakan, kami belajar iman dulu sebelum Al-Quran. Al-Quran itu kan bentuk implementasi daripada ketakwaan kan. Jadi kita banyak baca Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Quran, itu implementasi daripada ketakwaan. Iman, belajar iman dulu baru kemudian Quran. Artinya iman dulu didahulukan. Ketika kita belajar iman dulu baru kemudian Quran, ketika kita belajar iman dulu baru kemudian takwa, maka ketika kita takwa, ketika kita membaca Quran, bertambah keimanan. Jadi kalau semakin kita memperbanyak ketaatan, maka semakin Allah menambah keimanan dalam diri kita. Semakin kita banyak kemaksiatan, maka Allah mengikis keimanan dalam diri kita. Begitu. Jadi kalau memperkuat iman supaya takwa apa? Banyakin taat. Jauhi maksiat gitu kan. Jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, ya, salah satu caranya belajar iman yang benar gitu ya. Dengan cara belajar, dengan cara mengilmuinya. Oke, jadi gitu teman-teman. Intinya bahwa gini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita ingin mempertahankan ketakwaan kita, ya itu hanya bisa dipertahankan dengan amal-amal kita saja, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah gitu. Tapi sebaliknya ketika kita udah mulai ngerasa lalai gitu ya, udah ngerasa malas-malesan, maka yang ada ya tadi imannya turun gitu ya. Dan akhirnya kita jauh daripada orang-orang yang bertakwa. Dan ini sesuatu hal yang sangat merugi banget lah ibaratnya, rugi banget ketika kita ya banyak bermaksiat dan kemudian mengikis nilai daripada yang iman yang ada dalam diri kita gitu. Bahkan mungkin fatalnya ya kita bisa keluar daripada agama, dan itu banyak banget gitu ya. Banyak banget orang-orang yang salah satu faktornya lemah iman akhirnya keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min dzalik gitu. Ya mudah-mudahan kita jangan sampai ada di antara kita yang sudah hijrah, teman-teman semua sudah hijrah gitu saja. Dan biasanya kayak gitu tuh, udah mulai ngerasa jenuh mungkin ya. Akhirnya balik lagi hijrah, balik lagi, dan ini sekarang lagi tren saat kayak gitu. Bahaya, jangan sampai jadi tren ya. Lagi ramai hijrah, sekarang balik lagi hijrah, balik lagi sampai mohon maaf gitu. Ada yang pada buka kerudung gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah lah ya. Dan kita nggak sampai ada di posisi-posisi yang sekiranya membahayakan keimanan kita, insyaallah.
Sad, ada lagi nggak Sad tentang takwa yang mau disampaikan? Ya, Kayak jadi- merasa apa? Jadi takwa itu tadi tujuan puasa itu kan salah satunya takwa. Takwa. Tapi ternyata di ayat berikutnya Allah katakan in kuntum ta'lamun. Artinya nanti supaya kamu itu mengetahui. Artinya puasa selain takwa itu harus ada pengetahuan juga. Setelah itu apa? Wala'allakum tashkurun, supaya engkau syukur, ya. Setelah itu apalagi? La'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk arahan dari Allah. Nah, di ayat terakhir tentang puasa ini la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Artinya setelah kita takwa secara pribadi, maka kita mengajak orang lain juga untuk sama-sama bertakwa. Minimal coba keluarga kita. Oke. Kalau sudah punya istri, istrinya gitu ya. Kalau sudah punya anak, istri dan anaknya. Kalau belum punya, bisa tetangganya ya. Atau bisa Jangan orang-orang tetangga dekat gitu ya. Begitu. Oke, baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini pembahasan takwa yang sangat menarik sekali teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih predikat takwa selepas Ramadan nanti. Amin, amin. Dan tentunya ini semua harus diperjuangkan ya dengan amal-amal terbaik kita, terutama di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya. Amin. Sampai kita bertemu dengan kematian dan kita dibangkitkan kembali serta kita bisa mendapatkan surga sebagai hadiahnya. Oke, ketemu lagi di Ngobrol Santai bersama teman hijrah di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.